Akang Teteh Anom Daluke, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Kembali lagi saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Kang Inan atau Irman Sahmadewa, dalam tema seperti biasa Hotelier Story yang ceritanya mengenai pengalaman, bisa juga pengalaman kita atau orang lain yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat nanti Akang Teteh Anom Daluke. Kang Inan, apa kabar? Alhamdulillah. Wih, ini kalau lihat Kang Inan nih segar terus ya. Harus satu. Ini aura hotelnya nggak hilang ya? Harus sehat terus. Kang Inan, ini kita sekarang lagi ada di daerah Kolen Masturi ya. Ini tepatnya ada di Grace Rose Farm ya, kampung wisata bunga dan kuliner. Karena di kawasan ini juga ada tempat makan. Namanya Kampung Mawar ya. Kampung Mawar Resto, dia serve-nya Indonesian food. Kayaknya ini di salah satu destinasi pariwisata di Badung ya? Ya, ini salah satu, dan ini tepat ada di depan Curug Cimahi. Oh, wah, bisa ke Curug juga. Jadi setelah dari Curug nih, turun ke bawah nih, naik ke atas capek kan? Makan minumnya di mana? Di sini dong. Di sini tempat bisa untuk makan minum dan sekalian melihat bunga-bunga. Ini kan biasanya kita ngobrol di hotel. Ya, di hotel to hotel. Nah, kali ini kita coba di tempat makan, kafe, tempat kuliner, tempat wisata juga. Segar udaranya. Segar, alhamdulillah nih cuaca juga cerah ya. Kang Inan, nih hari ini punya cerita apa nih? Saya dengar Kang Inan waktu dulu zaman karir di hotel ya. Nggak pernah nolak ini ya, nggak pernah nolak tantangan baru ya. Iya, betul. Kita dalam meniti karir dalam meniti karir ini suatu saat pasti aja ada tantangan-tantangan. Nah, saya selalu berpikir tantangan itu tidak pernah akan datang dua kali. Ya, tantangan itu akan tiba-tiba datang. Kita harus cepat berpikir, memutuskan untuk menerima tantangan ini atau tidak. Sama dengan kesempatan lah ya. Sama dengan kesempatan. Nah, jadi ada satu pengalaman nih, pengalaman dulu. Ini salah satu dari tantangan yang pernah kita dapatkan ya di dalam pekerjaan. Suatu saat kami dikirim dari sekolah ini untuk bekerja di Jeddah, Saudi Arabia. Ya, nah. Waktu itu saya kontrak sebagai server di restoran, ya di grill room waktu itu, karena kebetulan saya punya pengalaman di grill room. Nah, ini pada hari pertama nih, biasa kan kita hari pertama kan kita laporan nih ke personal office ya, ke personalia. Kita lagi waktu itu sedang mendapatkan induction dari staf personalia tentang hotel tersebut. Ini sebuah hotel bintang 5 lah, dokter di salah satu yang terbaik di Saudi Arabia. Gimana nggak terbaik, batapnya aja dari onyx, kerannya dilapis emas. Waduh. Nah, jadi kita lagi duduk nih, tapi keluar air tetap air. Keluar air. Bukan emas ya. Siap. Nah, lagi duduk-duduk gitu, tiba-tiba kita kedengaran nih ada suara, kok kayaknya pernah tahu nih, orang lagi teriak-teriak gitu. Tiba-tiba kebuka pintu kantor personalia, bener aja. Yang masuk itu adalah mantan dosen pastry kami waktu di NHI dulu. Ya, mantan dosen pastry kita, orang Swiss dia. Terus dia tiba-tiba, apa kabar? Saya butuh 4 sukarelawan nih untuk di pastry section, 4 orang. Ada nggak di antara kalian yang berminat untuk bantu saya di pastry? Bilang, kita sama sekali nggak punya background pendidikan di pastry, nggak punya pengalaman di pastry atau di bakery. Ya, kalau yang di dapur ada temen, tapi kita rata-rata di bagian servis nih. Jangan khawatir katanya. Saya kan bekas
dosen. Jadi saya tahulah nanti bagaimana saya bisa mengajar Anda untuk bisa bekerja pastry yang baiklah seperti apa. Oke, akhirnya kita ada berempat nih yang mau jadi sukarelawan. Saya pikir kenapa enggak, ini tantangan ya. Ini tantangan baru untuk kita dan kita bisa belajar sesuatu yang baru lagi ya. Apalagi bekerja di sebuah hotel bintang 5 nih, hotel bintang 5 di luar Indonesia, ya, satu chain internasional waktu itu. Akhirnya kemudian kita masuk nih berempat ke pastry. Nah, jadi yang masuk ke pastry itu waktu itu ada 2 orang backgroundnya kitchen, 2 orang backgroundnya service. Nah, saya kan backgroundnya saya service nih. Nah, kemudian kita kerjalah. Ya, yang namanya pengalaman pertama, 1 bulan pertama tuh kerjanya cuma bikin fruit cocktail, motongin fruit aja. Ini ya harus ukurannya 1 cm kali 1 cm, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih katanya. Harus kotak ya, cube size. Ya, nah udahlah, ini saya selama sebulan tuh karena saya backgroundnya servis, nggak pernah di dapur. Saya tiap sebulan tuh kerjanya cuma bikin itu aja. Bikin, kemudian barulah bulan kedua, bulan ketiga mulai naik level lah, bikin saus ya, bikin saus coklat saus. Barulah setelah bulan keempat, bulan kelima barulah bikin yang namanya sponge cake, baru bikin yang namanya kue-kue kayak sakar tart ya, bikin baru, terus kemudian belajar lagi jadi bikin es krim, bikin krim karamel dan lain-lain. Nah, dan bikin roti. Nah, pada bulan ke-6 saya dipercaya untuk jadi night baker. Night baker yang kerjanya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Ya, prepare buat breakfast ya. Prepare buat breakfast sama misang kemas pastry lah ya. Nah, saya awalnya, waduh, ini juga gampang juga. Mampu nggak gitu ya? Mampu nggak? Karena apa? Itu hotel, itu 250-an kamar ya, dan kemudian okupansi 90%. Saya harus prepare yang namanya breakfast untuk okupansi 90%. Itu night baker berapa orang? Sendirian. Sendirian. Full time ya? Full time. Jadi yang namanya harus prepare Danish pastry ya, sweet bread ya, kemudian croissant ya, kemudian misang pas kayak buat French bread, sandwich bread dan lain-lain. Itu otomatis dari masuk jam 11 malam tuh sampai jam 7 pagi nggak bisa break sama sekali. Iyalah, kebayang. Boro-boro makan, nggak. Terus sampai sama teman-teman bilang, udah minum orange juice aja. Jadi orange juice itu benar-benar dari fresh Sunkist itu 10 biji diperas, suplemennya lah ya, untuk suplemen tuh. Terus tapi nggak pakai gula, dikasih 1 sendok makan garam. Itu resep juga nih. Kalau itu obat kuat tuh. Jadi kalau sekarang kuat kerja tuh ya, nggak ngantuk, nggak capek tuh. Tiap malam minumnya kayak gitu. Dan nggak sempat makan ya, makan apalah di situ ada Danish pastry, ada croissant, ada roti, itu aja dicemilin boro-boro. Nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya saya 6 bulan saya jadi night baker. Alhamdulillah ya, nggak pernah ada masalah gitu loh. Kemudian sisanya sampai selesai kontrak. Nah, kenapa saya bilang jangan menolak tantangan? Karena gini, kita nggak tahu di perjalanan karir kita, ya. Terus terang ini merupakan kredit point buat saya pribadi ya. Kalau saya pernah kerja di pastry, saya bisa ini, bisa itu. Suatu saat beberapa tahun setelah saya pulang dari kontraknya udah habis ya, dari Jeddah ini, waktu itu saya menjadi seorang asisten AB manager. Ya, nah, suatu saat ini tengah malam, jam 1 malam nih, saya dibangunin sama duty manager. Karena saya in-house ya, in-house di hotel, jadi duty manager
cari orang FB ya cuman saya aja gitu, karena kebetulan in-house lah ya. Kebetulan in-house, chef nggak di hotel, FB manager nggak di hotel. Laporan, Pak, night baker kita kecelakaan, ya, night baker kita kecelakaan. Maksudnya kecelakaannya iya, tangannya kepotong, kepotong sama kaleng sama kaleng Blue Band. Iya, waduh. Sama kepotong, aduh. Ya otomatis dia nggak bisa kerja kan, betul. Dia sendirian juga. Gimana? Saya tanya, saya turun ke dapur nih. Saya turun ke dapur, tanya, ada nggak yang bisa bikin roti? Saya bilang tuh, untuk prepare berry. Okupansi lumayan lagi tinggi. Jadi mau nggak mau lah harus mempersiapkan breakfast untuk besok. Waduh, nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani katanya. Waduh, sebetulnya gampang sih. Tinggal manas-manasin aja, prepare untuk ini. Karena kan rata-rata kita udah misang pas 1 hari sebelumnya. Kita taruh di freezer biasanya, Danish pastry atau roti-roti yang lain. Belum punya pengalaman juga. Belum punya pengalaman kan, harus berapa panas oven, mereka harus tahu kan. Berapa lama di oven biar nggak gosong gitu lah. Terus harus misang pas untuk besoknya lagi. Bikin pastry, dough dan segala macam, dough untuk roti-roti juga. Akhirnya karena nggak ada, udahlah terpaksa saya ganti baju. Negatif. Back to few years ago lah ya. Iya. Akhirnya saya buka ganti baju, pakai baju pinjam baju kok, udah. Akhirnya saya yang prepare. Untuk breakfast besok lah ya. Besoknya itu. Jadi nurusin nih, bikin Danish pastry, bikin croissant, bikin roti segala macam, kue-kue yang lainnya. Dengan pengalaman, alhamdulillah pengalaman saya yang dulu mendapat tantangan seperti itu kepake dan jadi kredit. Dari kredit, wah kan GM sama FB manager, wah ada lo katanya, kalau nggak besok kita berantakan breakfastnya. Nah jadi itu salah satu keuntungan kita menerima tantangan itu ada satu untuk pribadi kita. Untuk pribadi kita, suatu saat kita mengalami masalah-masalah seperti ini, kita punya pengalaman sebelumnya. Atau misalkan suatu saat, misalkan dengan pengalaman yang lain atau tantangan yang lain, suatu saat mendapatkan masalah, kita punya pengalaman itu. Dan itu menjadi credit point ya buat kita. Karena salah satu juga pengalaman yang pernah saya dapatkan, tantangan nih. Saya tidak pernah punya pendidikan jadi guide misalkan. Suatu saat saya ditantang nih, ngelamar saya jadi guide, keterima, padahal saya tidak punya pendidikan pengalaman sebagai guide. Karena cuma satu aja, saya punya kelebihan bahasa. Kelebihan bahasa, waktu itu saya bisa bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bisa bahasa Spanyol karena pengalaman saya kerja di kapal sebelumnya dan pernah kerja di Swiss sebelumnya. Itu jadi nilai poin ya. Jadi kredit poin untuk kita. Akhirnya saya diterima, waktu saya diterima jadi guide itu, saya sebagai outbound guide, sebagai outbound tour leader. Jadi direktur daripada travel agent itu bilang, saya cuma ngeliat satu sih, kamu punya kelebihan bisa berbahasa asing yang berbeda-beda. Sementara skill kan nanti kita bisa belajar, produk dan skill. Akang Teteh, nih ya, kita dengar tadi cerita dari Kang Inan ini. Satu, orang pasti punya yang namanya the first experience. Pasti punya pengalaman pertama. Tidak ada posisi apapun yang orang langsung paham. Tidak ada. Even jadi GM juga awalnya nggak tahu juga. Nggak tahu kayak gimana. GM kayak gimana. Tapi berani nggak jadi GM gitu. Tantangan ya. Dan Kang Inan dari pertama kali berkarir sebetulnya sudah keluar juga dari background FB-nya ya. Tadinya kan FB service ya. Lama FB service malah diterimanya ditantangnya pastry. Hajar, ambil ya. Dan ternyata yang pengalaman-pengalaman tadi berapa tahun kemudian kepake lagi. Benefitnya. Ada benefitnya. Dan nilai plus buat manajemen juga. Tenang ya. Akhirnya nggak usah nyari-nyari penggantinya siapa. So, Akang Teteh Hanom Daluke, kalau ingin sukses di karir kita,
jangan pernah menolak kesempatan dan tantangan. Ada orang yang berpikir kadang gini, Kang, kita ngambil posisi tertentu atau tantangan tertentu, nanya dulu gajinya berapa. Bahkan waktu itu Kang Inan nggak nanya gaji. Nggak nanya. Jadi terus terang aja, ini tantangan ini menambah kredit buat kita. Duit mengikuti Iya, nanti, karena money will follow. ya duit ngikut. Duit ngikutin ya. Jangan di awal-awal karir, oke, gua pindah kerja ke sini, gajinya berapa? Itu yang kadang-kadang merubah mindset kita dan goal kita ke depannya apa gitu. Di posisi apapun juga. Iya. Kalau kita menerima tantangan, posisi apapun juga, udah jadi department head, udah jadi GM. Kalau kita berpikir bahwa tantangan itu akan menjadi krediton, bahwa kita akan menjadi hal yang positif buat kita, ambil. Iya, betul. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Sip. Oke, so terima kasih Kang Inan ya. Hotelier story-nya kali ini, jangan pernah menolak tantangan ya. Semoga bisa menginspirasi bagi kita yang sedang meniti karir. Betul. Ya, meniti karir. Betul. Jangan pernah menolak tantangan dan jangan dulu berpikir bayar berapa ya. Insya Allah money will follow. So ketemu lagi di konten Hotelier Story berikutnya bersama Anom Daluke dan Kang Inan. Thank you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.